Jadi kemarin tuh di tanggal 13 Mei 2024 Apple sempat rilis kayak 100 top best album of all time, tapi menjadi sebuah kontroversi karena di mana TPAB. Kemarin tuh tanggal 13 Mei 2024 entah dari mana Apple rilis sebuah top 100 album of all time, dan itu setiap harinya diupdate 10. Jadi kayak dia bikin 100 album terbaik yang ada di dunia lah. Dan Apple membuat sebuah tim, Pharrell Williams, J Balvin, Maren Morris, dan Charli XCX. Jujur gue kurang tahu orang-orang ini siapa aja dan kepentingan mereka tuh siapa aja di bidang musik. Tapi yang gue tahu kan cuma Pharrell Williams, karena Pharrell Williams juga adalah seorang produser gitu. Terus ada suaranya juga di lagunya Kendrick, ada seinget gue di All Right apa kalau nggak salah. Terus Apple tuh klaim kalau misalkan rilis ini kayak dibikin sama tim yang udah mereka bangun tadi. Dan menurut gue hampir semua dari album ini tuh merupakan subjektivitas dari tim ini, karena nggak ada tolak ukurnya sama sekali kenapa album-albumnya itu bisa dimasukin top 100. Dan yang gue bangga adalah rap hip hop bener mendominasi charts ini, karena rap sendiri tuh punya 20 album yang masuk di dalam charts ini, dan R&B nggak kalah ngeri juga, mereka punya 11 album yang tiba-tiba muncul di dalam charts ini. Tapi karena chartsnya itu banyak banget dan rap R&B juga banyak banget album-album yang masuk, gue nggak mungkin langsung bahas semuanya. Jadi di sini gue bakal yeping lah, di video ini gue yeping lah, bakal yeping dan ngata-ngatain lah charts ini tuh sebenarnya kayak gimana, gue setuju apa enggak gitu. Jadi gue bakal kasih beberapa representatif yang menurut gue bisa dan pernah gue denger aja. Jadi kalau misalkan emang ada beberapa album yang gue nggak mention di sini, berarti emang belum pernah gue dengerin, karena gue nggak mau mengkritisi juga. Takutnya gue salah nih. Nggak takut salah sih gue nggak takut apapun. Ya Tuhan. Pertama, representatif dari 100 sampai 80. Lagu pertama adalah di peringkat 98 ada Astroworld. Gila, Travis Scott ganteng banget, berani dia masuk ke sini. Keren juga Travis Scott, gue bilang anjir, walaupun dia nggak pernah menang Grammy, tapi tiba-tiba dia masuk top 100 album, gue cukup bangga sama Travis Scott. Dan karena Astroworld yang masuk, gue cukup puas karena Astroworld adalah salah satu album favorit gue punyanya Travis Scott. Terus proses pembuatan album ini juga pernah dibikin menjadi sebuah film dokumenter. Dan gue pribadi lebih suka album ini daripada Utopia. Beberapa lagu-lagunya kayak Butterfly Effect, Psycho yang kemarin waktu itu besar banget kan, bahkan sampai ada LeBron James, terus juga ada Yosemite. Wah, enak-enak banget emang lagu-lagu di dalam album ini. Jadi menurut gue beberapa lagu keren tadi cukup menjadi representatif kenapa Travis Scott bisa masuk di dalam top charts ini, dan gimana cara Travis Scott membangun masa kecilnya dia suka pergi ke Astroworld, akhirnya dia bikin sebuah album namanya Astroworld. Terus di peringkat 92 ada Flower Boy dari Tyler, The Creator. Yoi, Tyler, The Creator, artis favorit gue, dia impact-nya udah besar banget. Kemarin gue bahas Igor, jangan lupa ditonton. Sekelas Tyler yang albumnya keren-keren, emang dia pantas buat masuk di dalam charts ini. Dan pada kali ini yang masuk di dalam chartsnya itu ada album yang judulnya Flower Boy. Tapi kalau misalkan menurut gue Flower Boy yang masuk, ya gue agak setuju-setuju aja, karena emang kalau misalkan di kuping umum tuh gue yakin Flower Boy bakal jadi album yang paling enak yang pernah dengerin. Gue sempat nonton beberapa video juga reaction Flower Boy dan mereka setuju ini adalah sebuah album yang paling keren banget, walaupun kadang tuh fansnya Tyler lebih suka Igor, lebih suka Cherry Bomb, tapi tetap Flower Boy bisa dibilang enak lah. Tapi menurut gue Tyler deserve angka yang lebih tinggi sih. Kita tahu sendiri kan instrumentalnya Tyler kayak gimana, sample-sample Tyler dari mana. Mengingat Grammy dia itu juga banyak banget di tiap albumnya. Terus di peringkat 80 ada Marshall Mathers milik Eminem. Nah, kalau ini gue punya fisiknya, bentar. Gue punya fisiknya, bro. Gue jujur, gue pribadi gue gak kaget kalau misalkan ini masuk di angka 80, karena ini kan Eminem jadi salah satu rapper yang paling besar di dunia gitu loh karena album ini. Dan beberapa tracks dari album ini juga enak-enak banget, kayak The Real Slim Shady, itu konsepnya tuh bagus banget, menunjukkan persona Eminem, who is Slim Shady, dan dialah Slim Shady gitu. Terus siapa juga kan yang gak tahu sama lagu The Real Slim Shady yang jadi sebuah tren lah bahkan sampai sekarang. Dua album yang paling kerennya punya Eminem itu The Marshall Mathers sama Eminem Show, The Eminem Show. Terus lanjut ke peringkat 80 sampai 20. Sorry banget kalau misalkan gue ini agak loncat, karena gue langsung loncat ke peringkat 42. Itu ada Drake, judulnya di Take Care. Jujur ini salah satunya album yang gue mention di sini, tapi gue gak pernah dengerin lagunya. Tapi gue mau bahas positioning Drake di sini aja. Kita tahu sendiri kalau misalkan Drake itu lengket banget sama yang namanya impact dan hitmaker, dan gue setuju banget soal hal ini.
lagu Drake mana sih yang lo pernah denger di TikTok, anjir pasti lebih dari 10 dan charting berkali-kali di Billboard gitu. Dan dampak yang diberikan sama Drake juga nggak sedikit. Tapi kalau menurut gua, Tyler the Creator as an album baik lagi harusnya masih bisa nyaingin Drake gitu di kualitasnya. Karena jauh lah anjir. Baik lagi gua nggak pernah dengerin album ini ya sumpah. Tapi kalau misalkan lo mikir album ini jauh lebih baik daripada Flower Boy, bisa langsung komen aja di bawah. Enter Wu-Tang Chamber dari Wu-Tang Clan. Dia tuh ngalahin All Eyes on Me punya Tupac, NWA sama 50 Cent juga. Pasti lo pada kaget kan kenapa gue nggak pernah dengerin album-album tadi. Gue pernah dengerin Enter Wu-Tang Chamber. Jadi gue dengerin Enter Wu-Tang Chamber karena ada lah orang ngasih ke gue tiba-tiba Cream judulnya, dan gue lumayan suka. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget sama Cream ini, dan pertama kali gue dengerin album ini tuh gue langsung inget sama MF Doom gitu. Jadi gue dengerin albumnya semua dan gue lumayan suka sama warna dari album ini sendiri sih. Jadi menurut gue masuk di peringkat ini lumayan cocok. Baik lagi gue nggak dengerin 50 Cent terus Tupac. Gue pernah sih dengerin Tupac, tapi gue lebih suka album ini jujur gitu loh, lebih masuk aja di gue. Jadi menurut gue nggak ada masalah sama sekali kalau misalkan ini jadi chart hip hop 90-an yang paling tinggi lah di dalam top charts Apple ini. Terus nomor 26 ada My Beautiful Dark Twisted Fantasy miliknya Kanye West. Nah ini gue bingung banget jujur. Emang sih My Beautiful Dark Twisted Fantasy menjadi sebuah album yang favoritnya banyak orang. Dan kemarin di video Kanye West kan banyak banget yang minta gue buat dengerin My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dan gue udah denger dan emang albumnya enak banget. Salah satu album Kanye West yang paling baik dan turns out menjadi salah satu yang favorit gue juga. Tapi menurut gue kayak anjir ini gak ada Kanye lagi. Banyak loh album-album Kanye yang keren-keren banget kayak Graduation atau College Dropout. Gue juga lumayan suka. Dan gue jujur setuju aja sih kalau misalkan album ini ditaruh di peringkat 26 gitu. Tapi tetap kayak kok Graduation nggak masuk sih dalam top charts ini. Terus College Dropout juga masa nggak masuk sih. Karena menurut gue Kanye as an album tuh emang enak banget dan konsepnya udah bener jelas banget. Dia punya banyak samples buat bikin sebuah lagu dan sebuah album yang keren-keren, yang enak-enak juga. Apalagi gue suka College Dropout juga karena College Dropout tuh storytellingnya juga oke banget. Kenapa gue nggak masukin Ye? Karena Ye kan EP gitu loh. Terus gue merasa kalau misalkan Kanye West tuh deserve lebih dari satu track sih dalam charts ini. Terus gue masuk ke top 20. Top 20 gue cuma mention 2 judul doang, yaitu yang pertama ada Good Kid Mad City by Kendrick Lamar. Gila, Good Kid Mad City bro. Aha, ini salah satu album paling gue suka di dalam albumnya Kendrick Lamar selain TPAB. Menurut gue pribadi, kalau as a person, Kendrick cocok banget buat dimasukin di posisi 7 karena emang ya banyak banget sih pertimbangan yang muncul gitu kan. Tapi kalau menurut gue, Good Kid Mad City emang sebuah album yang baik banget karena ini kan tentang menceritakan kehidupan Kendrick Lamar waktu masih di Compton, dan album ini juga merubah kehidupannya Kendrick Lamar. Jadi setelah album ini rilis, ini membuat kayak Kendrick Lamar tuh jadi jauh lebih jauh lebih terkenal lah. Karena setelah album ini di TPAB dia keluar dari kota Compton, terus ya udah bikin TPAB. Tapi tetap sih masalahnya tuh TPAB mana anjir. Menurut gue kayak harusnya kalau misalkan lo mau tahu Good Kid Mad City di sini, minimal TPAB tuh masuk tuh top 20 atau top 15 lah. Dan kalau misalkan mau bikin top charts album, bukan kasih kayak satu artis buat satu album gitu. Karena menurut gue at least Kendrick tuh deserve TPAB sih buat ada di dalam top charts album ini. Terus yang terakhir ini menjadi salah satu album R&B yang paling fenomenal ada di dunia, dan gue merasa kayak bangga banget sama ini orang, yaitu Frank Ocean. Frank Ocean dia ada di peringkat 5 dengan albumnya yang Blonde. Tahu sendiri Frank Ocean, Blonde ini bener-bener impact-nya besar banget bahkan sampai sekarang. Umur album ini sekitar 7 tahun dan lagu-lagu sekarang tuh jarang banget yang bisa sampai settle 7 tahun. Dari meaning, lirik, instrumental, semuanya menurut gue almost perfect. Dan lo kalau misalkan nggak pernah dengerin Blonde, minimal lo harus dengerin Blonde sekali dalam hidup lo. Dan cari tahu itu enaknya tuh di mana. Itu album tuh enak banget. Kayak lagu favorit gue tuh White Ferrari. Itu lagu itu tuh kalau misalkan lo lagi happy, lagi seneng, lagi ketawa-tawa, terus tiba-tiba lo dengerin White Ferrari, itu hidup lo tiba-tiba jadi breakdown anjir. Karena emang seenak itu sih ya, White Ferrari. Terus Frank Ocean emang selalu kasih sesuatu yang sensasional, tapi sayangnya dia udah sekitar 7 tahun ini setelah Blonde rilis dia nggak pernah muncul di featuring mana-mana, dan dia juga nggak pernah drop apa-apa. Jadi gitu sih, jujur gue sangat menyayangkan beberapa artis favorit gue dan album favorit gue tuh nggak masuk di dalam top charts ini. Contohnya artis favorit gue itu ada Mac Miller, Swimming atau Circles, menurut gue minimal harus masuk di dalam salah satu ini. Terus kayak Olivia Rodrigo, menurut gue dua album yang udah dia drop kayak God sama Sour tuh dua-duanya menjadi album yang fenomenal dan Gen Z banget. Terus yang terakhir tuh, tau gak apa yang gue shock nggak masuk tuh? Bruno Mars anjir. Kayak anjir Bruno Mars itu yang Nuhu Hooligan sama album paling barunya itu kan bener-bener enak banget dan
menjadi fenomenal juga di dunia, apalagi di Indonesia gitu loh. Tapi kenapa Apple nggak kasih mention buat Bruno Mars gitu loh buat di top album ini? Gue jujur kayak agak sakit hati banget. Terus album kayak T-Pep dan Graduation yang menurut gue lebih baik daripada album-album yang udah muncul di dalam charts ini tuh menurut gue juga harus masuk. Kayak coba lu bayangin, oke lah lu masukin Good Kid, Mad City di peringkat 7, tapi kenapa lo nggak masukin To Pimp a Butterfly? Terus gue ngebayang kalau misalkan top 100 nih, terus lu nggak masukin To Pimp a Butterfly, nah itu To Pimp a Butterfly itu kalau misalkan ditarik ke bawah lagi, lu mau taruh di angka berapa gitu loh. Gue masih nggak habis pikir, gue makin benci anjir sama Apple, udah Zionis nih nggak masukin TPB gitu loh. Terus kalau misalkan Apple emang dia pengen cuma masukin satu artis satu album ya, kenapa nggak bikin best album maker aja gitu gak sih? Kayak lebih oke gitu. Yaudah, itulah Yeping gue pada sore hari ini. Thank you banget lu udah pernah nontonin gue Yeping hari ini, karena gue ini full cuma memberikan opini gue aja, dan gue karena bingung mau bikin video apa, jadi gue kayaknya minggu depan mau bikin dekorik. Kalau misalkan lu pada ada request gue harus bedah lirik apa, bilang dah, gue harus bedah lirik lagu apa, gue bakal dengerin. Terus kalau misalkan lo tertarik dengan channel ini, lo bisa langsung subscribe aja. Dan kalau misalkan lo pengen kenal gue jauh lebih intimate lagi mungkin ya, intimate najis lu siapa anjir, bisa langsung follow aja Instagram gue, itu gue kasih @enricoto. Sampai bertemu di Yeping gue berikutnya, thank you.